Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Yulia Safitri dari 7B PMA Universitas Bina Bangsa Serang, Banten. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang sejarah filsafat. Apa itu filsafat? Secara etimologi, filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia atau philo yang artinya cinta atau kekuatan untuk menguasai pengetahuan. Sophia artinya penerapan pengetahuan secara benar. Secara terminologi, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki dan memikirkan segala sesuatunya secara mendalam dan sungguh-sungguh serta radikal sehingga mencapai hakikat segala situasi tersebut. Dalam perkembangan sejarah filsafat terbagi menjadi beberapa zaman. Yang pertama adalah zaman Yunani kuno. Pada zaman Yunani kuno terjadi perubahan pola pikir manusia dari mitosentris menjadi logosentris. Mitosentris yaitu pola pikir yang mengandalkan mitos untuk menjelaskan fenomena alam. Pada zaman itu, orang-orang percaya bahwa segala fenomena alam yang terjadi di bumi adalah merupakan aktivitas dewa, seperti gempa bumi. Mereka yakini bahwa gempa bumi bukanlah fenomena biasa, melainkan gempa bumi terjadi karena pada saat itu dewa sedang menggelengkan kepalanya. Pada periode ini muncullah filosof pertama yang mengkaji tentang asal-usul alam, yaitu Thales pada tahun 624 sampai 546 sebelum Masehi. Pada masa itu ia mengatakan bahwa asal-usul alam adalah air, karena unsur yang paling penting bagi makhluk hidup adalah air. Air dapat berubah menjadi gas seperti uap dan berubah menjadi padat seperti es. Bumi juga berada di atas tokoh filsuf yang kedua pada masa Yunani kuno adalah Socrates di tahun 470 sampai 400 sebelum Masehi. Socrates merupakan anak dari seorang pemahat yang bernama Sophocles dan ibunya yang bernama Pairmarete yang merupakan seorang bidan. Socrates adalah seorang guru. Setiap kali Socrates mengajarkan pengetahuannya, Socrates tidak pernah memungut biaya kepada murid-muridnya, sehingga kaum sofis menuduh dirinya telah memberikan ajaran baru yang merusak moral dan menentang kepercayaan negara kepada generasi muda. Sehingga ia ditangkap dan dihukum mati dengan meminum racun pada usia 70 tahun, yakni di tahun 399 sebelum Masehi. Tokoh filsuf yang selanjutnya adalah Plato. Plato merupakan murid dari Socrates. Plato lahir di Athena dengan nama asli Aristokles. Plato dikenal sebagai filsuf yang memiliki pemikiran deduktif, yaitu cara berpikir atau menarik kesimpulan dari pernyataan yang umum ke pernyataan yang bersifat khusus. Pemikiran filsafat Yunani kuno mencapai puncaknya pada masa Aristoteles tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Ia mengatakan bahwa tugas utama ilmu pengetahuan adalah mencari penyebab objek yang diselidiki. Kesalahan utama filosof sebelumnya adalah mereka tidak mencari tahu semua penyebab. Zaman yang kedua yaitu masa abad pertengahan tahun 6 sampai 16 sebelum Masehi. Pada masa pertengahan ini terdapat periode yang menyebabkan perkembangan filsafat tidak berlanjut, yakni pada masa skolastik Kristen.
Hal ini terjadi karena para gerejawan membatasi filosof untuk berpikir sehingga ilmu pengetahuan terhambat dan tidak dapat berkembang. Karena semuanya diatur oleh doktrin-doktrin gereja yang berdasarkan keyakinan. Apabila ada filosof yang memiliki pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan para gerejawan, filosof akan dianggap murtad dan akan dihukum berat sampai dihukum mati. Zaman yang ketiga adalah zaman Renaissance. Zaman Renaissance adalah zaman yang menaruh perhatian pada seni lukis, patung, arsitektur, musik, filsafat, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Zaman Renaissance terkenal dengan era kelahiran kembali kebebasan manusia dalam berpikir. Pada zaman ini, manusia berpikir secara baru dan berangsur-angsur melepaskan diri dari masa otoritas gereja yang selama ini telah membatasi manusia dalam berpikir tentang kebenaran filsafat dan ilmu pengetahuan. Zaman Renaissance adalah zaman peralihan dari zaman abad pertengahan ke abad modern. Zaman yang terakhir adalah masa abad modern tahun 17 Masehi sampai 20 Masehi. Pada zaman ini ditandai dengan berbagai munculnya penemuan ilmiah. Perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman modern sesungguhnya sudah dirintis sejak zaman Renaissance. Pandangan kehidupan pada masa ini, corak pemikirannya antroposentris. René Descartes tahun 1596 sampai 1650 sebagai bapak filsafat modern yang berhasil melahirkan suatu konsep dari perpaduan antara metode ilmu alam dan ilmu pasti ke dalam pemikiran filsafat. Kesimpulannya adalah dengan memahami konsep yang mendasari sejarah kelahiran masing-masing pemikiran filsafat, diharapkan dapat menjadikannya sebagai pandangan hidup sebagai penjelma manusia secara total dan sentral, sesuai dengan hakikat manusia sebagai makhluk monodualisme, atau manusia secara kodrat terdiri atas jiwa dan raga. Terima kasih, sekian penjelasan tentang sejarah filsafat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.